Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran Madin Ma'had Jamiyah IAIN Tulungagung. Semoga di hari yang penuh kebahagiaan, penuh keberkahan, penuh maghfirah, kita betul-betul mendapat kemenangan. Kita kembali suci, bagaikan kita dilahirkan dari kandungan sang ibu yang belum punya dosa, belum punya noda sama sekali, karena kita sudah melakukan puasa selama 30 hari dan kita penuhi dengan beberapa ibadah-ibadah kesunahan, karena kita melaksanakan perintah Allah berupa puasa secara iman dan ihtisaban. Insya Allah semua dosa-dosa kita terhapus oleh Allah, khususnya dosa hak Allah. Tapi dosa di antara hakul adami, di antara sama kita, selama kita belum minta maaf, kita belum minta halalnya, maka dosa itu tidak akan lebur. Maka dari itu, di hari yang istimewa ini, saya pribadi khususnya dan keluarga mohon maaf lahir dan batin. Ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Taqabbalallahu minna minkum wa taqabbal ya karim. Semoga di antara kita sama manusia betul-betul terhapus dosa kita, sehingga di hari yang mulia ini kita bersih dari dosa, baik itu hakul adami ataupun hakullah. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Marilah kita mulai pelajaran di hari yang mulia ini. Kita harus punya semangat yang tambah, kita harus punya peningkatan dari tahun-tahun kemarin. Sesuai dengan namanya, bulan Syawal di bulan peningkatan. Kalau kita tidak bisa meningkatkan aktivitas kita, meningkatkan segala-galanya yang ada pada kita, ini otomatis ya meningkatkan hal-hal yang positif pada diri kita termasuk orang yang rugi. Maka dari itu, kesucian ini jangan sampai kita nodai, harus kita jaga, minimal kita bisa menjaga. Tetapi kita juga tidak mengingkari, karena manusia itu makhluk khata wa nisyan. Mungkin sepandai-pandainya, sewaspada-waspadanya kita ya sering terjerumus pada kekhilafan dan kelebutan. Namun kita tetap harus usaha meningkatkan, khususnya amal-amal ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho ilahi ta'ala hidati wa nuri rahmat
hadratihi subhanahu wa ta'ala li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li karamati awliyaillah li barakatil ma'alifil qutub allati ta'alamna wa lamna li barakati ma syaikhina wa syaikhum fusun la jami wa sihilar boyo wa hiyatul khairi mi marsuki wa mi makrus ali wa imam Yahya wa Idris marsuki wa Aziz Mansur wa Abdullah Saini wa waqtu fatul bari man tasabba ili wa sulubihim sulillah lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kam sifatan imtasa biha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam an sairil anbiya. Kam iku pira? Kam iku pira apane sifatan sifate? Kam iku pira to kam ing pira nggih saged nggih. Kam ing pira apane sifatan sifate imtaza kang dadi beda. Imtaza kang dadi beda biha sifat sapa nabiyuna nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa nabiyuna nabi kita Muhammad alaihi wasallam an sairil anbiya'i saking sekerenane boro-boro nabi. An sairil anbiya'i saking sekerenane boro-boro nabi. Ada berapa sifat yang membedakan nabi kita Nabi Muhammad SAW dari nabi-nabi yang lainnya. Sebab nabi kita, nabi yang paling akhir, Fatimul Anbiya, ini ada berapa sifat yang berbeda, sifat yang tambah khusus untuk nabi kita yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Jawab, imtaza dadi beda. Imtaza dadi beda sapa nabiyuna nabi kita. Sapa nabi-nabi kita alaihi salatu wassalam an sairil anbiya'i saking sekerenane pira-pira nabi. Bisalah sifatin kelan telu berapa sifat. Sifat-sifat yang bisa membedakan antara nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari beberapa nabi sebelumnya. Ini ada tiga hal, ada tiga sifat yang membedakan. Al-ula utai ka awal, al-ula utai ka awal an-naustuni yang Nabi Muhammad atau Nabiuna an-naustuni Nabiuna sallallahu alaihi wasallam iku Abdul Anbiya'i luwih utama-utamane pira-pira nabi. Iku Abdul Anbiya'i luwih utama-utamane pira-pira nabi. Nabi Muhammad Rasulullah lebih utama-utamane nabi. Sebab apa? Walaupun toh Nabi Muhammad itu merupakan Rasul yang terakhir, nabi yang terakhir, tapi semua nabi-nabi sebelumnya, semua umat manusia mulai Nabi Adam itu tercipta dari Nur Muhammad. Semua tercipta dari Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu tercipta lebih dahulu sebelum makhluk di dunia, sebelum makhluk-makhluk yang ada ini diciptakan oleh Allah. Sehingga walaupun toh Nabi Adam itu tercipta dari tanah liat, tapi rohnya itu tercipta dari Nur Muhammad. Sehingga menjadi insan Abdul Anbiya, lebih utamanya nabi. Asalnya tuh TK kaping pindho. Asalnya tuh TK kaping pindho anastune
nabiuna iku ursila den utus sapa nabiuna ilan nasi maring menungso ilan nasi maring umat menungso kafatan halis kabehane. Dan nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah untuk semua umat manusia, mulai Nabi Adam sampai umat manusia hari kiamat di akhir zaman. Tuh, kok bisa? Ya emang demikian. Nyata demikian. Nyata demikian. Ketika Nabi Adam, buktinya ketika Nabi Adam masih di surga sama Sayyidah Hawa, di surga itu sudah ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika Nabi Adam sama Siti Hawa ijab kabul, yang ijabi malaikat Jibril, ijab kabul akdu nikah, ke akdu nikahnya sebagai mas kawinnya yang diberikan pada Sayyidah Hawa. Nabi Adam sempat bingung. Mas kawin itu biasanya berupa sesuatu yang istimewa, berupa perhiasan atau berupa uang atau yang lainnya. Tapi karena tempatnya di surga, semua keindahan, semua keistimewaan itu ada di surga. Di satu-satunya yang punya nilai lebih untuk dijadikan mas kawin oleh Nabi Adam, yaitu bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang dijadikan mas kawin oleh Nabi Adam. Berarti dengan bukti itu, kenyataan itu, memang Nabi Adam diutus untuk umat alam semesta secara keseluruhan, mulai mbah Nabi Adam sampai yaumil qiyamah. Wasali satu tekarang berliku anau temes nenjeng Nabi Muhammad. Ana usni Nabi Yuna iku khotimul anbiya'i, pungkasane pira-pira nabi. Iku khotimul anbiya'i, pungkasane pira-pira nabi. Falayati mongko ora bakal teko. Falayati mongko ora bakal teko ba'dahu ing dalem sause Nabi Yuna sapa nabi weneh. Sapa nabi weneh. Nabi liya. Dan Nabi Muhammad sebagai khotamul anbiya, pemungkas. Namanya pemungkas itu pasti yang sempurna, tidak disempurnakan dengan yang lainnya. Ini sudah sempurna, dipungkas. Maka tidak ada nabi setelahnya Nabi Muhammad. Sehingga kalau ada orang yang mengaku-ngaku nabi, itu bukanlah nabi, mutanabi namanya. Orang yang ngaku-ngaku nabi. Kita jangan gampang-gampang percaya kalau ada orang punya istimewa sedikit, dia mengaku nabi dan sebagainya. Itu jelas sesat dan menyesatkan. Soal 5 krono apa? 5 krono apa kana ana 5 krono apa kana ana sapa nabi kita alaihi salatu wassalam. Sapa nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam iku khotimal anbiya'i, dadi pungkasane pira-pira nabi. Dan kenapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi akhirnya para anbiya, para nabi? Jawab, inama kana ing pestine ana sapa nabiuna nabi kita alaihi salatu wassalam iku khotimal anbiya'i, dadi pungkasane pira-pira nabi.
li anna hikmata irsalil anbiya krana hikmai kautuse pira-pira nabi li anna hikmata irsalil anbiya krana stune hikmai kautuse pira-pira nabi iku dakwatul khalqi ngajak maring makhluk utawa ngajak makhluk ila ibadatil haqqi maring manembah ing Allah kang hak wujude ila ibadatil haqqi maring manembah Allah kang hak wujude ila ibadatil haqqi maring manembah Allah kang hak wujude wa irsyadum lan nuduhake ing khalqi ila tariqi sadati maring dalan kang bener fi umuril ma'asyi ing dalem pira-pira perkara panguripan atau pangrupa jiwa fi umuril ma'asyi ing dalem pira-pira perkara kehidupan wal ma'ati lan panggonan bali di akhirat. Jadi semua perkara dunia dan akhirat, umuril ma'asyi yang berhubungan dengan dunia, ma'ati dan perkara-perkara yang berhubungan dengan akhirat. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi khatimul anbiya? Alasannya Nabi Muhammad dijadikan khatimul anbiya karena hikmah atau tujuan terutusnya berapa nabi tidak lain dan terbantu dakwatul khalqi ila ibadatil haq, mengajak makhluk untuk menyembah pada Allah. Seperti dalam ayat suci Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk menyembah padaku Allah. Jadi kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyembah, taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua aktivitas apapun yang bukan ibadah mahdoh, ibadah murni, itu harus bisa kita arahkan menjadi ibadah, punya nilai ibadah. Harus kita niati hanya untuk mencari ridhonya Allah. Karena tadi tujuan kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah pada Allah, sehingga kita dituntut semua aktivitas kita selain ibadah murni, selain sholat dan sebagainya, itu harus punya nilai ibadah. Nah, bagaimana aktivitas-aktivitas itu menjadi nilai ibadah? Ya, kita harus melakukan aktivitas-aktivitas yang halal, aktivitas yang diridhai oleh Allah, yang tidak melanggar pada syara. Dengan kita niati, kita mencari ridhonya Allah. Seperti kita makan, minum dan sebagainya, kita niati untuk mencari ridhonya Allah. Kita mesti makan, minum supaya badan kita sehat, kuat, menjaga imun, tidak mendapatkan terkena COVID. Dan untuk kita bisa terjaga ibadah kita, semangat dalam ibadah sholat kita. Batuk. Atau kita mencari ilmu, kita bekerja, mencari nafkah, mencukupi kehidupan kita. Kita niati untuk mencari sang ibadah. Jangan sampai kita mencari
materi kita untuk biar menjadi kaya dan sebagainya. Jangan, itu niat yang sangat keliru. Harus kita jadikan niat untuk mencukupi sebagai bekal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, Nabi Muhammad samping untuk mengajak manusia untuk menyembah pada Allah yang hak dan menunjukkan pada umat manusia, bukan pada makhluk, pada jalan yang benar, baik dalam urusan-urusan duniawi atau urusan-urusan ukhrawi. Tunjukkan urusan duniawi yang benar, yang bagaimana, lebih urusan ukhrawi, biar kita selamat dunyan wa ukhron. Wa ilamu nan maruhake kholqi bil umur kan perkara wa ilamu lan maruhake kholqi bil umur kan perkara al-ghaibati kang samar. Al-ghaibati kang samar, tidak kelihatan jelas. An absorihim saking pira-pira peningale kholqi. An absorihim saking pira-pira peningale kholqi. Dan juga untuk beritahu atau biar makhluk itu tahu dengan perkara-perkara yang gaib, yang kita tidak bisa mengindra, kita tidak bisa melihat. Itu ditunjukkan oleh para anbiya. Jika disebutkan dalam ayat Al-Quran yang pertama, dalam Al-Baqarah itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang beriman ini pertama harus yakin iman pada perkara-perkara yang gaib, dan kita nggak tahu perkara gaib, maka kita ditunjukkan oleh para anbiya, kita ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Ini perkara-perkara gaib yang wajib kita yakini, kita imani, seperti adanya surga, adanya neraka, adanya kematian dan sebagainya. Itu kita nggak tahu, kita belum tahu. Kita ditunjukkan surga itu demikian, hari kiamat itu demikian dan sebagainya. Wal ahwali lan pira-pira tingkah, wal ahwali lan pira-pira tingkah alati layasiluna kang ora bisa temeka sapa khalqi ilaiha maring ahwal, alati layasiluna kang ora bisa temeka sapa khalqi ilaiha maring ahwal bi afkarihim kelan pira-pira pemikirane khalqi, bi afkarihim kelan pira-pira pikirane khalqi. Dan juga kita ditunjukkan dengan tingkah-tingkah yang akal kita tidak mampu memikirkannya, seperti tingkah-tingkahnya besok di alam kubur bagaimana, tingkahnya di hari akhir di mahsyar bagaimana, ketika kita lewat Siratal Mustaqim bagaimana dan sebagainya. Wa takrirul adilati lan netepake pira-pira dalil, wa takrirul adilat lan netepake pira-pira dalil al-qati'ati kang mesti, al-qati'ati kang mesti, dan netepake hukum-hukum yang pasti, dalil-dalil yang pasti. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini makruh, ini sunnah dan sebagainya. Dalil-dalil mesti tunjukkan.
wa izalatu subahi lan ngilangi perkara kang serupa lan ngilangi perkara kang serupa al batilati kang batal al batilati dan menghilangkan suatu yang masih mengambang atau belum jelas yang batal itu dihilangkan, dijelaskan oleh para ambiya hingga suatu masih menimbulkan kesalahpahaman ini dijelaskan, ditunjukkan. Waqat takafalat lan teman-teman nanggung, waqat takafalat lan teman nanggung apa syariatuhu syariate nabiyuna, apa syariat nabiyuna al-ghura'u kang nyoto, al-ghura'u kang nyoto. Al-ghura itu makna aslinya nggih kang mencorong, tapi kan dengan mencorongi ya jelas kan jelas nggih. Al-ghura kang nyoto bibayani jami'i hadil asya'i lawan jelasake sakabehane perkara, lan jelasake sakabehane perkara ala wajhin netepi atase dalan, ala netepi atase dalan layu tasawwaru kang ora bisa den temu, layu tasawwaru kang ora bisa den temu apa ablahu perkara kang luwih sampurna, apa ablahu perkara kang luwih sampurna minhu katimbang saking asya atau waju nggih, minhu katimbang saking waju, minhu saking waju bil kamali ing dalem sampurnani, fil kamali ing dalem sampurnani bihaisu tuwafiku lan sekiranya nocoki apa syariat, bihaisu lan sekiranya nocoki apa syariat jami al umami ing sekabehane propro umat, jami al umami ing sekabehane propro umat fi jami il asminati ing sekabehane pira-pira mangsa, Ijamil asminati nuskabane propro mangsa wal amkinati lan propro panggonan, wal amkinati lan propro panggonan wal ahwalan propro tingkah, wal ahwal dan propro tingkah. Wala hajata mongko ora butuh iku maujud lil khalqi maring makhluk, wala hajata mongko ora butuh ora hajat iku maujud lil khalqi maring makhluk ila nabiyin maring nabi, ila nabiyin maring nabi weneh ba'dahu ing dalam sause nabiuna. Ba'dahu ing dalam sause nabiuna, ba'dahu ing dalam sause nabiuna. Dan syariatnya Rasulullah, syariatnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah mencukupi, mencakup, memuat keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan semua urusan, baik urusan dunia atau urusan akhirat dengan bentuk yang tidak bisa digambarkan, dengan bentuk yang sempurna, yang lebih sempurna, yang tidak bisa digambarkan kesempurnaannya. Jadi syariatnya Rasulullah yang terangkum dalam Al-Quran dari mukjizat yang paling agung juga dilengkapi atau diperjelas dengan hadis-hadisnya, dengan dawuh-dawuhnya Rasulullah, khaliyahnya Rasulullah, dan ketetapan-ketetapan Rasulullah. Itu semuanya sudah mencukupi, mencocoki pada semua golongan umat manusia, baik di masa saat sekarang atau masa yang akan datang, di masa-masa kapanpun dan
di posisi manapun, negara manapun, tempat manapun, dan dalam segala tingkah bagaimanapun sudah mencukupi, tidak ada yang kurang, karena ablahu minhu fil kamal, dengan bentuk yang tidak bisa digambarkan kesempurnaannya. Di Al-Quran sudah turunkan pada Rasulullah dan semua hukum-hukum atau penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan umat manusia, baik urusan-urusan dunia atau akhirat, itu semua sudah terangkum dalam Al-Quran dan semua mencocoki pada semua umat manusia sejak Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Jadi tidak butuh makhluk lagi atau seorang nabi setelahnya Nabi Muhammad, karena sudah sempurna. Li'anal kamala, karena sedune kasampurnan, sempurnane syariat. Li'anal kamala, karena sedune sempurna syariat kot balago temenus katok wis tumeka, kot balago temenus tumeka apa al kamal haddahu ing pelanggetane al kamal, haddahu ing pelanggetane kamal. Kesempurnaan syariatnya Nabi Muhammad sudah mentok, sudah sampai batas kesempurnaan. Kenyataannya juga demikian, tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan dari masa ke masa. Semua cocok, tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada pengurangan dan tidak ada penambahan sampai akhir zaman. Wa min hadza, lan saking iki li'anal kamal qad balagha haddahu, li'anal kamal qad balagha haddahu yadharu, dadi pertelo, yadharu pertelo, terlihat jelas apa siru irsalihi, rahasiane kautuse nabiuna, apa siru irsalihi, rahasiane kautuse nabiuna li jami'il khalqi maring sakabehane makhluk, li jami'il khalqi maring sakabehane makhluk. Wa qanulan anane nabiuna iku akmalahum luweh sampurnane khalqi, iku akmalahum luweh sampurnane khalqi fil khalqi ing dalam kedadeane ciptaane, fil khalqi dalam kedadeane wal khulqi lan akhlak itu budi pakertine, wal khulqi lan budi pakertine, sehingga bisa terlihat jelas rahasia diutusnya Nabi Muhammad sebagai khotamul anbiya untuk lijamil khalqi, semuanya makhluk. Berada Rasulullah ini lebih sempurnanya makhluk dalam ciptaannya, tadi Nur Muhammad diciptakan sebelum semua makhluk itu diciptakan, dan semua makhluk khususnya umat manusia itu terciptakan dari Nur Muhammad. Hingga fitrah umat manusia itu mesti punya fitrah Islami, tergantung nanti oleh kedua orang tuanya diarahkan kemana. Fitrah Islami itu terhapus dengan arahan itu tadi atau enggak. Kalau tetap diarahkan ke agama Islam, tetap kita kuat, fitrah kita tetap seperti kesucian pada mulai dari awal. Tapi kalau diarahkan keluar dari agama Islam, keluar dari Nur Muhammad, nah itu alamat kita celaka. Ya, memang Rasulullah itu betul-betul akmalul khalqi, baik dalam ciptaannya
ataupun bukti pakertinya haliyahnya. Soal kaifa halih kaya apa yukalu den ucapake inna nabiyana sunni nabi kita inna nabiyana sunni nabi kita inna nabiyana sunni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku khatimul anbiya'i dadi pungkasane pira-pira nabi. Iku khatimul anbiya'i dadi pungkasane pira-pira ma'a anna Isa saat sedune Nabi Isa alaihi salam iku yang silu bakal tumurun sapa Nabi Isa fi akhir zaman dalam akhir zaman. Bagaimana Nabi Muhammad kok dikatakan sebagai khatimul anbiya? Sementara besok di akhir zaman Nabi Isa akan turun ke bumi, ke dunia. Nah, untuk saat ini Nabi Isa akan oleh Allah diangkat di langit. Nah, nanti setelah akhir zaman Nabi Isa itu diturunkan ke bumi. Kok tidak Nabi Isa, maksudnya demikian. Kalau tidak Nabi Isa sebagai khatimul anbiya, kok Rasulullah yang sekarang sudah meninggal? Bagaimana itu? Jawab, inna Isa alaihissalam, setelah Nabi Isa alaihissalam iku yang silu temurun, bakal temurun sapa Nabi Isa. Iku yang silu bakal temurun sapa Isa fi akhir zaman, dalam akhir zaman. Fi akhir zaman wayah kumulan ngukumi, bakal ngukumi sapa Nabi Isa bi syariati nabina kelawan syariate Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa besok di akhir zaman ini akan turun ke dunia dengan memakai syariatnya Nabi Muhammad, tidak memakai syariat Nabi Isa. Tapi syariatnya Nabi Muhammad itu sempurna syariat. Sebab apa? Syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad itu semua terangkum dan tersempurnakan di dalam syariatnya Nabi Muhammad. Sehingga ketika besok Nabi Isa itu turun lagi ke bumi, ke dunia, nah ini menggunakan syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuna syariati dudu syariate Nabi Isa. Tuna syariati dudu syariate Nabi Isa. Alasannya apa? Li'anna syariatahu krosune syariate Nabi Isa. Li'anna syariatahu krosune syariate Nabi Isa iku huwa ya syariatuhu iku qad nusikhat. Huwa ya syariatuhu iku qad nusikhat, teman-teman wis den salini. Wis den rumbak, den salini, den usah, den salini. Apa syariatuhu limudil wakti krana liwate wektu. Limudil wakti krana liwate wektu. Sebab syariat Nabi Isa sudah tidak berlaku lagi dengan habisnya masa. Tidak sesuai dengan masanya, dengan habisnya masa ketika Nabi Isa belum diangkat di langit. Ya, ketika Nabi Isa diangkat ya sudah habis syariatnya, ganti Nabi setelahnya. Tidak bisa dilakukan, sudah tidak cocok dengan masanya. Dan ketika Nabi Isa dikembalikan ke bumi, ini juga tidak terlaku lagi syariat Nabi Isa yang dilakukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aladikana kang ono apa amalu lakokake pihak lan syariat tihi apa alun nindakake teng lakokake pihak lan syariat ti muafiqon kang nojoki ning tatul hikmati maring patrapane faedah. Apa amal nglakokake pihak lan syariat nabina, syariat nabina, syariat Nabi Muhammad muafiqan kang nojoki iku muafiqan kang nojoki limuqtadul hikmati maring patrapane faedah.
dan melakukan menggunakan syariatnya Nabi Muhammad di akhir zaman nanti, memang sesuai dan tepat pada sasaran, Wayakunu mongko ana sapa Nabi Isa iku khalifatan wong kang dadi pengganti. Iku khalifatan wong kang dadi pengganti linabina maring Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La wana iban lan wong kang ganti, wana iban wong kang ganti anhu saking nabiuna, nabiuna fi ijra'i syariatihi ing dalem nglakokake syariate nabiuna. Wijroi syariati ing dalem nglakokake syariat nabiuna biadil umat ing dalem iki umat Muhammad. Biadil umat ing dalem iki umat Muhammad. Maka status Nabi Isa besok di akhir zaman ketika turun di dunia, Nabi Isa itu sebagai khalifah, pemimpin, pengganti dari Nabiuna, sehingga statusnya sebagai naiban, pengganti atau wakil, namanya berarti naib, pengganti itu ya, tidak sama dengan orang yang diganti, maka tetap melakukan syariatnya orang yang diganti, tetap menggantikan Nabi kita, maka syariatnya pakai syariat Nabi kita. Wadzalika utai mengkono khalifatan iku mimas sang perkara yu akitu kang nguatake apa dalik kauna nabina ing anane nabi kita iku khotimul anbiya'i, dadi pungkasane pira-pira nabi. Dan keberadaan Nabi Isa hanya sekedar menjadi khalifah, pengganti daripada Rasulullah, maka itu sebagai bukti juga untuk menguatkan keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimul anbiya, pemungkas daripada para nabi-nabi sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma wa na'udzubik min hali ahlin nar. Alhamdulillah ala kulli hal wa minkum Allahumma fiq ila qamit. Wassalamualaikum warahmatullahi